Perkenalkan, nama aku Ririn Andini dengan NIM 22034068. Halo. Hai. Perkenalkan, nama aku Valentina Zulfagusti dengan NIM 22034013. Perkenalkan, nama saya Kiki Aulia dengan NIM 22034016. Hai, perkenalkan, nama aku Ella Latifah dengan NIM 22034061. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas proyek part 2 dari Fisika Atmosfer Dengan judul Mekanisme Pembentukan Tornado. Happy watching! Enjoy for this video! Halo semuanya, video kali ini kita akan membahas salah satu fenomena alam yang seringkali datang tanpa peringatan, angin kencang. Mungkin kita semua pernah merasakan hembusan angin yang begitu kuat, tapi tahukah kamu kalau angin kencang bisa menjadi ancaman yang sangat serius? Di Indonesia, angin kencang menjadi salah satu ancaman yang kerap melanda berbagai daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Mulai dari angin puting beliung yang menghancurkan atap rumah hingga badai tropis yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Kejadian-kejadian ini bukan hanya menakutkan, tetapi juga membawa kerugian material yang cukup besar. Namun, angin kencang yang kita lihat ini sebenarnya bisa menjadi pertanda dari fenomena alam yang jauh lebih dahsyat. Yap, benar, tornado. Tornado, sebuah fenomena alam yang mematikan dan seringkali sulit diprediksi. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang tornado, mari kita terlebih dahulu pahami beberapa jenis angin kencang yang sering terjadi di Indonesia dan apa saja yang harus kita waspadai. Yang pertama, angin puting beliung. Seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Angin ini merupakan fenomena angin yang memiliki kekuatan sangat besar meskipun durasinya singkat. Biasanya terjadi saat cuaca ekstrim dengan angin yang berputar secara vertikal yang bisa merusak rumah, pohon, bahkan kendaraan. Yang kedua, badai tropis. Badai tropis adalah fenomena yang lebih luas, terjadi karena pertemuan angin dan tekanan udara rendah di daerah tropis. Indonesia sering menjadi sasaran badai tropis yang dapat membawa angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi di laut. Badai tropis ini berpotensi menimbulkan kerusakan besar, terutama di wilayah pesisir. Yang ketiga, angin topan. Angin topan mirip dengan badai tropis, namun memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Topan lebih sering terjadi di wilayah tertentu seperti Filipina atau Samudra Pasifik. Dampaknya juga dapat dirasakan di Indonesia, terutama di bagian utara. Yang keempat, angin muson. Angin muson adalah angin musiman yang berhembus secara periodik, bergantung pada pergerakan sistem tekanan udara global. Angin ini menyebabkan cuaca ekstrim dengan hujan lebat pada musim hujan, sementara pada musim kemarau bisa menyebabkan angin kering yang mengeringkan tanaman. Meski angin ini tidak terlalu merusak, namun dampaknya terhadap pertanian dan kehidupan sehari-hari cukup signifikan. Angin muson ada dua, yaitu angin muson barat dan juga angin muson timur. Kalau kamu ngelihat fenomena alam kayak gini, jangan coba-coba nantangin, apalagi nyamperin, karena sudah pasti kita bakal jadi makanan empuk. Ya, angin ini adalah tornado. Ini sering disebut juga sebagai bapaknya angin puting beliung. Jadi bayangin kalau angin puting beliung aja bisa bikin bangunan hancur kayak gini, gini, dan gini. Terus gimana dengan kekuatan tornado yang satu ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah tornado bisa terjadi di Indonesia? Kekuatan tornado itu bisa mencapai 10 kali lipat dari puting beliung. Gimana enggak, kecepatannya aja bisa tembus 463 km per jam. Dan diameter pusarannya juga bisa mencapai 2,4 km. Tapi sebenarnya gimana awal mula terbentuknya tornado? Nah, jadi tornado bermula dari badai petir.
Tapi nggak cuma badai petir biasa. Ini tuh kumpulan badai petir yang lebar banget sampai bisa bikin hujan gede dan kamu bakal serasa kayak di foto karena kilatnya juga banyak. Inilah yang dinamakan supercells. Dan ini akan memicu kondensasi yang bakal melepas hawa panas dan kemudian menjadi energi untuk mendorong arus udara ke atas. Saat udara ke atas, dia bisa berganti arah dan bergerak dengan sangat cepat, tinggal butuh kelembapannya yang cukup untuk membuat dasar awan besar berkembang yang bakal jadi bibit kemunculan tornado. Ketika kondisi itu semua terjadi, maka pusaran yang bernama mesocyclone ini mulai muncul dan mengarah ke bawah. Mesocyclone bakal menarik awan lembab hingga menjadi dinding awan yang berputar sampai menyentuh tanah, dan inilah yang dinamakan tornado. Nah, kalau udah begini, mendingan kita kabur aja karena ini termasuk salah satu bencana terburuk. Tapi tunggu dulu, apakah sebenarnya tornado juga bisa muncul di Indonesia? Jawabannya ternyata enggak juga. Nyatanya, lokasi Indonesia berdekatan dengan garis khatulistiwa yang tidak memungkinkan terjadinya efek pusaran angin yang kuat. Tornado akan semakin kuat jika terus menerima udara hangat dan lembab yang menjadi bahan bakarnya, dengan kecepatan angin yang bisa mencapai lebih dari 300 km per jam. Hingga akhirnya melemah dan menghilang saat pasokan udara lembab habis atau badai supercell melemah. Fenomena ini sering terjadi di wilayah seperti tornado Alley di Amerika Serikat dan diukur menggunakan Enchanted Fujita Scale atau EF Scale dari EF0 yang ringan hingga EF5 yang sangat destruktif. EF0 dengan skala 65-85 mph diklasifikasikan sebagai tornado dengan kerusakan ringan. EF1 dengan skala 86-110 mph diklasifikasikan sebagai tornado dengan kerusakan sedang. EF2 dengan skala 111-135 mph diklasifikasikan sebagai tornado dengan kerusakan signifikan. EF3 dengan skala 136-165 mph diklasifikasikan sebagai tornado dengan kerusakan berat. EF4 dengan skala 166-200 mph diklasifikasikan sebagai tornado dengan kerusakan parah. EF5 dengan skala besar dari 200 mph diklasifikasikan sebagai tornado dengan kerusakan yang dahsyat. Berikut adalah beberapa tornado yang tercatat sepanjang sejarah. Yang pertama itu ada Tri-State Tornado. Tahun 1925, tornado yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat melintasi Missouri, Illinois, dan Indiana, menyebabkan lebih dari 600 kematian. Yang kedua itu ada Palm Sunday Tornado Outbreak pada tahun 1965. Sekelompok tornado yang menghancurkan wilayah Maine West, Amerika Serikat pada Minggu Palma. Yang ketiga ada Super Outbreak pada tahun 1974, salah satu rangkaian tornado terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dengan lebih dari 140 tornado terbentuk dalam 18 jam. Yang keempat ada Daulatpur Saturia Tornado pada tahun 1989, tornado yang paling mematikan di dunia yang terjadi di Bangladesh, menyebabkan lebih dari 1.300 kematian. Yang kelima ada Joplin Tornado pada tahun 2011. Tornado yang diklasifikasikan sebagai tornado dengan kerusakan EF5 yang menghancurkan kota Joplin, Missouri dengan korban lebih dari 150 orang. Yang keenam ada Super Outbreak pada tahun 2011. Rangkaian tornado besar yang melanda wilayah Amerika Serikat pada April 2011 menyebabkan lebih dari 300 kematian. Yang ketujuh ada El Reno Tornado pada tahun 2013. Tornado terbesar yang pernah tercatat dengan lebar lebih dari 4,2 km terjadi di El Reno, Oklahoma.
Yang ke-8 itu ada Manitoba Tornado pada tahun 2007. Tornado dengan klasifikasi skala. Yang ke-8 ada Manitoba Tornado pada tahun 2007. Tornado dengan skala EF5 yang terjadi di Kanada. Salah satu tornado paling kuat yang tercatat di negara tersebut.